Semakin maraknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu, baik itu atas nama ormas maupun kelompok lain dengan cara-cara preman, telah menjadi perhatian publik. Berbagai insiden mulai dari perusakan, penganiayaan, hingga pemaksaan kehendak. Peran negara dirasakan tak hadir secara utuh. Kondisi ini menciptakan rasa khawatir masyarakat yang seharusnya merasa aman di bawah perlindungan negara. Kondisi itu pun mendorong Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin menggelar kuliah tamu bertema Ormas, Preman dan Negara yang tak hadir utuh. Rabu 28 Mei 2025 di Aula Profesor Syukur Abdullah FISIP. Kuliah yang menghadirkan Ian Douglas Wilson, peneliti dan penulis buku, juga merupakan dosen senior politik internasional, digelar secara hybrid. Dalam pemaparannya, Wilson menyebut jika kajian tentang aktor informal yang disebut preman ini tidak pernah usang sejak zaman Belanda hingga sekarang. Preman bukan sebagai tindakan kriminal, tapi premanisme adalah sistem terstruktur, di mana kekuatan informal sangat memengaruhi politik. Contoh nyata dapat dilihat dari pos Siskamling, di mana terjadi relasi antara masyarakat secara horizontal, cara mendisiplinkan warga lokal, dan mengkoordinir menjadi bagian dari negara, yang tidak harus mengakibatkan kriminalitas. Wilson menjelaskan pada tahun 1990-an, preman mulai dikonotasikan sebagai kriminal, bekerja sama dengan institusi negara untuk mengintimidasi. Tahun 2000-an banyak kasus kekerasan dan korban jiwa dalam tatanan yang melibatkan preman dan ormas. Salah satu contoh kasus ormas Betawi, karena warga Betawi yang termarginalisasi, mereka menuntut apa yang mereka mau, sehingga menimbulkan keributan karena ormas menggunakan cara-cara koersif, yakni tindakan paksaan, kekerasan, atau ancaman. Menurut Wilson, solusi untuk mengatasi persoalan ini adalah penerapan rule of law. Kalau saya kira sederhana tapi tidak sederhana. Tapi sederhananya ya adalah penegakan rule of law. Karena preman itu bukan kategori kriminal. Yang kriminal adalah perilaku tertentu. Jadi kalau ada perilaku yang melanggar aturan, ya bertindak tanpa pandang bulu. Sederhananya di situ. Saya tahu prakteknya lebih rumit daripada itu, tapi sederhananya ya di situ saja. Karena sering ada secara historis orang yang pakai atribut ormas seolah-olah bisa bertindak di luar hukum yang ada. Moderator kuliah umum yang juga merupakan dosen ilmu politik Unhas, Andi Ali Armunanto SIPMSI, mengatakan ada hal menarik di Indonesia, yakni preman tidak pernah melampaui batas, artinya mereka tetap berada dalam koridor undang-undang, dan kemudian ketika mereka melampaui batas bisa ditindak secara represif. Justru menariknya di Indonesia bahwa preman ini tidak pernah melampaui batas, artinya mereka tetap berada dalam koridor undang-undang, dan kemudian ketika mereka melampaui batas, mereka bisa ditindak secara represif, ataupun tadi istilahnya Pak Ian, mereka bisa didisiplinkan, lalu kemudian diinstitusionalisasi, ya, dikooptasi dalam bentuk institusi-institusi tertentu, entah itu melalui ormas ataupun melalui sesuatu yang dikelola oleh negara gitu. Dan saya rasa ini yang menjadi unik, bagaimana negara kita mengelola kelompok-kelompok seperti preman ini, dan ini tentu sangat berbeda karakteristiknya seperti yang dimukakan tadi di Filipina, di Thailand dan segala macam. Justru di Indonesia dia dikelola sebagai bagian internal atau bagian integral dari sistem politik kita. Andi Ali Armunanto menambahkan, jika premanisme sebagai relasi yang posisinya tidak berada di luar negara, tetapi menjadi bagian dari sebuah relasi kekuasaan, baik di tingkat elit maupun jalanan. Ini menjadi modal politik yang selalu dicari di kelas politik dan sosial.
Aminah Rahma Ahmad, Rizka Fraja, Unhas TV.